Oh, kita menuju Siola ya. Siola itu adalah museumnya di Surabaya. Wes aru tare. Eh. Pelayanan publik Plaza Mall. Ini pelayanan publik nih, rasanya mall. Jadi pelayanan semua pelayanan satu pintu. Jadi pelayanan perizinan di dalam satu gedung, satu pintu. Yang luar biasa nih. Ini mulai begini di zaman Bu Risma ini. Di zamannya Bu Risma tuh banyak tertata ya. Jadi masuk rasa ke mall, dan emang mall pelayanan publik namanya. Tuh, unit pelayanan terpadu satu pintu. Ya, Kejaksaan Negeri di sini juga, bayar pajak di sini juga. Untuk difabel juga udah ada luar biasa. Pijit juga ada. Refleksiologi. Dan kita akan masuk ke museum. Kamu sana. Silakan berkumpul di depan sini dulu teman-teman ya. Jadi kita sekarang berada di Museum Surabaya. Sebetulnya Museum Surabaya ini sudah lama sekali teman-teman ya, berdirinya sudah 10 tahun lebih, tapi baru saja diresmikan kembali karena memang habis direnovasi. Jadi sekarang kita berada di Siola teman-teman. Siola ini merupakan salah satu bangunan lawas ya, bangunan yang sudah ada pada masa penjajahan dulu. Didirikan tahun 1877 dengan nama dengan yang mendirikan adalah W.B. Letlau dan memiliki toko yang namanya W.B. Letlau. Lalu sekarang Siola ini digunakan sebagai ya di lantai dasar ini kita lihat tadi ada mall pelayanan publik ya, jadi layanan satu pintu di situ, lalu juga ada Surabaya Galeri nanti kita berkunjung ke situ juga untuk berbelanja untuk satu arah ya, pintu keluarnya jadi ya nanti kita tidak sendiri, jadi saya Calvin dan Kak Seno tidak sendiri, kita akan dibantu oleh lokal guide dari Museum Surabaya supaya teman-teman ini bisa mendapatkan informasi yang lengkap ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, baik. Ya, terima kasih ya. Selamat datang buat tamu dari Bisnis JT di Museum Surabaya di Gedung Siola ya tepatnya. Jadi ada yang pernah main di sini? Belum ada sama sekali. Ya, mungkin sudah dijelaskan sama Cak Ning ya, kalau Museum Surabaya ini baru di bulan Agustus ya.
Jadi memang salah satu bentuk revitalisasi dari Museum Surabaya sebelumnya yang awal pintu masuknya itu dulu di UPTSA menghadapnya, cuma sekarang direvitalisasi dan di restoryline lagi. Jadi kalau dilihat dari zonanya itu ada 5 zona dari zaman klasik sampai masa depan. Kalau kita ngomongkan masa klasik, Surabaya tidak terlepas dari zaman kerajaan, di mana Surabaya ini bisa disebut Surabaya dengan sejarah yang ditemukan oleh beberapa raja. Sebelum kita akan mengenal dulu kayak apa sih sebenarnya cerita Surabaya dibentuk dan siapa saja raja-raja yang terlibat sebagai fondasi kuat bahwasanya Surabaya ini adalah kota yang cukup terkenal di zamannya pada saat itu. Bisa dilihat di sini, ada yang pernah ngerti nggak ini ada bentuk apa? Kaligrafi. Ini ada huruf ya, SUB. Ada yang sadar kalau ini SUB? Kode kota Surabaya. Di sini sebenarnya maunya adalah backgroundnya kontras dengan gambarnya. Cuman dibuat begini biar para pengunjung bisa menerka sebenarnya ada gambar apa di sini. Pernah tahu nggak sih landmarknya Surabaya? Dan salah satunya yang paling terkenal adalah Tugu Pahlawan. Coba dicari di mana gambar Tugu Pahlawan. Di situ. Baik, masih ngerti. Ini Tugu Pahlawan. Dan ada satu lagi yang dia tuh masuk dalam sebuah peristiwa yang cukup terkenal di salah satu gedung. Merobek sebuah bendera. Ada Majapahit. Kira-kira gambarnya yang mana coba? Agak tricky tapi cukup. Yang mana? Ini? Bukan? Ini ya? Di sini ya? Kita agak main quiz bentar ya. Oke, jadi ini sebenarnya landmark yang kita satukan masuk dalam tulisan SUB Pakai Surabaya. Yes. Oke, kita masuk lagi. Nah, kita punya berapa waktu? 90 jam. 60 menit ini ya. Oke, baik. Ya. Jadi sebenarnya kita ini cukup akan sangat membutuhkan waktu yang panjang untuk menjelaskan Museum Surabaya. Cuman karena kita terbatas waktu, akan saya jelaskan singkat, padat, dan insya Allah jelas. Ya. Jadi di sini adalah storyline cerita dari abad ke-10 sampai abad ke-15, di mana ini ada gambaran cerita pertempuran yang tanggal peristiwa pertempurannya akhirnya dijadikan sebagai tanggal hari jadi kota Surabaya. Tanggal berapa? Tanggal 31 Mei. Tepatnya abad 12, ini 1293. Jadi ini diambil karena keberanian Raden Wijaya ini menumpas tentara Tartar ya. Ini salah satu wilayah. Ini gambarannya. Jadi kalau kita ngambil informasi dari sumber buku yang ditulis oleh Von Faber, dalam bukunya yang berjudul Lahirnya Kota Surabaya, itu ada sebuah kawasan delta sungai di antara Kalimas dan Pegirian. Ini ada sebuah pemukiman. Nah, pemukiman ini dinamakan sebagai Surabaya. Ya, di abad 12. Ini gambaran di mana pasukan Raden Wijaya menghadapi tentara Tartar. Dan setelah akhirnya Raden Wijaya memenangkan pertempuran, membentuklah sebuah kerajaan ini Majapahit. Ini salah satu penemuan tulang belulang manusia pada eranya Majapahit. Dan pada saat itu ditemukan di sebuah gang di Surabaya, di Penili Sumur Jongkong. Kalau Mas Mbaknya mungkin belum pernah ke sana, wajib untuk ke sana karena itu adalah penemuan pada era kerajaan di kurang lebih abad 1300 sampai 1400. Di Penili, Mas. Sumur Jongkong Penili gang 1 tempatnya.
Benar sekali. Karena Penilai, Pandian dan sekitarnya merupakan wilayah yang cukup tua di wilayah Surabaya. Nah, akhirnya setelah kekuasaan Majapahit, masuklah Islam yang dipimpin pada saat itu oleh tokoh terkenal yakni Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Jadi beliau ini punya privilege sebagai seorang yang piawai untuk menyebarkan agama. Di Kesultanan Demak akhirnya eranya Majapahit runtuh ketika dikuasai oleh Islam ketika masuk di wilayah Jawa. Dan beliau Raden Rahmat atau Sunan Ampel ini yang menjadi simbol ikonik, salah satu orang yang punya kepiawaian untuk menyebarkan agama Islam di Jawa. Ini sebagai bentuk eksistensinya. Dan kalau Bapak Ibu tahu ya, kalau apa kita nyatu aja ya, Surabaya dimanapun tempatnya, perairan itu menjadi salah satu substansial kehidupan masyarakat pada saat itu, termasuk Surabaya dengan Kalimasnya. Nah, salah satu Mataram ini adalah kerajaan yang sebenarnya ingin meruntuhkan Surabaya gimana pun caranya, sehingga karena substansialnya adalah sungai perairan, mereka mencoba menaklukkan Surabaya lewat kelemahan daripada substansial kehidupan rakyat Surabaya, yakni mengotori sungai, sehingga menjadi lemah, sakit-sakitan yang kemudian akhirnya diruntuhkan. Pada saat Mataram mau menguasai Surabaya, yaitu pada saat itu Surabaya dikuasai oleh Surabaya ini lagi, masnya masih ingat gak Ujung Galuh? Ya, jadi di prasasti ini replika ya, Kamaldian ini cerita daripada Raja Erlangga. Itu salah satunya kadipaten yang ada tepatnya kalau sekarang kita ngomongkan Riau. Nah, itu ada tulisan Ujung Galuh. Nah, ini masih ada beberapa polemik dan perdebatan kalau Ujung Galuh ini adalah Surabaya. Namun dalam beberapa klarifikasi, kalau kita ini menemukan Surabaya di hilirnya Ujung Galuh. Kita menemukan Ujung Galuh di Surabaya. Jadi pada saat itu Ujung Galuh ini lagi dipegang sama Kesultanan Demak. Ya, kadipaten. Sehingga pada saat itu kejayaan Surabaya tidak berlangsung lama. Setelah runtuhnya Kesultanan Demak. Nah, tidak lama berselang akhirnya masuklah lagi kongsi dagang dari Belanda. Sering di beberapa mata ada presidennya sendiri ini kongsi dagang yang punya oknum. Understood. Okay.
tahun 10 tahun itu dua periode. Setelah putaran ya, kita kejar ya putar yang lain. Mengemban nama Kusno dan Gila artinya Soekarno. Jadi sebenarnya informasi Soekarno ini padanan kata dari Soe, itu dari nama bapaknya Raden Sugeng yang berarti baik. Nah, Karnonya itu karena bapaknya sering suka
suka lihat apa ya cerita yang Mahabharata daripada sosok Adipati Karna, anaknya si Dewa Kunti sama Dewi Kunti sama Dewa Surya, yang akhirnya disematkan di nama perubahan dari Wisnu ke Soekarno. Dan pada saat itu bapak ibunya serta mbahnya juga tidak akan pernah tahu kalau putra sang fajar ini adalah orang pertama yang memimpin negara Indonesia. Oke, dan ini adalah bentuk replika yang dipakai oleh beliau Insinyur Soekarno. Ini adalah surat atau catatan sipil yang menyatakan kalau Soekarno ini adalah orang Surabaya. Oke, ini adalah gambaran orang-orang legend musisi di Surabaya dan wali-wali Surabaya dari masa ke masa. Mungkin di zamannya teman-teman yang SMA ini yang paling terkenal adalah Dewa 19. Ada yang pernah kenal Pelanti? Nah, teman-teman aslinya enggak? Padahal baru saja eksis sebenarnya. Pagi nanti ya. Kalau di Jakarta ada istimewa skip. Ini adalah mereka-mereka yang punya kiprah dan asli Surabaya pernah mendirikan band atau solo musik ya. Ini gambarannya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum nanti saya serahkan ke bukan Cak nih ya, Cak. Ini bahasa ya. Ini adalah harapan daripada kota Surabaya ke depannya. Surabaya sebagai masa depan adalah kota pintar dengan hati dan empati. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, baik, terima kasih banyak. Semoga apa yang bisa saya sampaikan benar-benar bermanfaat. Dan SKG ini terdapat 3 teman-teman di Surabaya. Yang pertama ada di Siola, dan yang kedua terdapat di Jalan Mer, dan yang ketiga adalah di Balai Kota Surabaya. Mungkin teman-teman bisa belanja kasih waktu. Silakan teman-teman bisa eksplor atau melihat-lihat atau beli minuman yang sangat menyegarkan di siang hari di Indonesia. Nih. Tas.
Beli aja yang dingin. Toilet di mana toilet? Yang lucu kemudian ngomongin 28 mau. Pas 8. Sing seneng basic iki 8. Dilanjut mawon. Bisa. Oke. Gimana teman-teman di destinasi pertama ini sudah merasa capek? Belum. Oke. Ada yang tahu sebentar lagi kita kemana? Bahkan ada yang belum tahu kita rutenya di mana aja nih. Tahu? Oh, belum tahu Mbak ya? Waduh. Kalau dibawa ke Jakarta ini sepertinya sebenarnya ikut aja ya. Ya. Jadi kita sekarang sebentar lagi ke Museum Etnografi atau Museum Kematian. Karena memang letaknya di dalam kampus ya, jadi memang kurang terpublish. Ya, jadi kita sekarang berada di Jalan Tunjungan teman-teman ya. Jadi memang Jalan Tunjungan ini salah satu jalan yang cukup ramai. Kalau misalnya di Jogja itu kita bisa tahu ada Jalan Malioboro ya. Kalau di Bandung itu Jalan Braga. Jadi memang salah satu jalan yang cukup ramai juga ya teman-teman. Di kanan kirinya biasanya digunakan sebagai orang-orang berjualan ya. Nah, oke, di sebelah kiri teman-teman ini kalau teman-teman lihat kafe yang ada kaca-kacanya ini ya. Ini namanya Lokahen. Jadi memang kalau teman-teman misalnya mau masuk ke sana terus ada kotaan-kotaan untuk botol minumannya itu memang didesain sebagai seperti rak buku karena memang dulunya itu adalah toko buku Belanda. Ya. Ini salah satu bangunan yang cukup ikonik teman-teman ya. Di sebelah kiri teman-teman ini dulunya peristiwa perobekan bendera Belanda ya. Bendera merah putih biru dulunya di sini di Hotel Majapahit. Sempat beberapa kali berganti nama teman-teman ya. Jadi Hotel Oranye, lalu pada saat penjajahan Jepang dinamakan Hotel Yamato, lalu pada saat ini dinamakan Hotel Majapahit. Oke, di sebelah kanan teman-teman ini juga salah satu hal yang membanggakan dari kota Surabaya ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya Surabaya ini dilengkapi dengan banyak sekali mall ya. Salah satunya ini merupakan salah satu mall terbesar ya. Tepatnya kedua. Uniknya, dua mall terbesar se-Indonesia itu ada di Surabaya semua. Jadi yang urutan kedua ini Tunjungan Plaza yang sudah kita lewati tadi. Lalu yang pertama ada di Pakuwon Mall ya teman-teman. Letaknya di Surabaya bagian barat. Lalu kita sekarang berada di Surabaya bagian pusat. Sebelah kanan teman-teman ini adalah patung Gubernur Suryo teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum
tahu kira-kira siapa Gubernur Suryo itu. Jadi Gubernur Suryo itu merupakan salah satu gubernur pertama Jawa Timur yang pribumi. Jadi memang pada zaman dahulu kan, seperti yang kita lihat, seperti yang kita ketahui, dulunya Indonesia termasuk Surabaya ini diduduki oleh pemerintahan Belanda maupun Jepang. Jadi beliau berhasil menjadi gubernur pertama yang pribumi. Walaupun Gubernur Suryo merupakan orang asli Indonesia ya, asli pribumi, tapi beliau juga dari kalangan atas ya teman-teman, dari kalangan priai, kalangan bangsawan. Ini adalah skrip Jangrandi teman-teman, sebelah kanan teman-teman tadi ya, merupakan salah satu gerai es krim terlawas juga. Dulu didirikan tahun 1900-an ya teman-teman, oleh pengusaha asal Italia namanya Roberto Jangrandi. Di tahun 1960 Roberto Jangrandi beserta keluarganya harus pulang ke negaranya, ke negara asal Italia. Lalu pada akhirnya resepnya Jangrandi dijual ke temannya sendiri. Jadi resepnya masih asli teman-teman ya, Roberto toko Jangrandi itu es krim. Lalu di sebelah kiri teman-teman ini ada balai kota teman-teman. Di depannya itu ada taman cahaya teman-teman ya. Balai kota ini juga salah satu cagar budaya. Mengapa? Karena didirikannya juga sudah 1 abad anggapannya. Dulu dimulai tahun 1915 ya teman-teman, didirikan tahun 1915. Jadi ada 2 tahapan sebetulnya, tahun 1915 hingga 1923 ya. Jadi tahapan pertama didirikan tahun 1915 sampai 17, lalu tahapan kedua tahun 1920 sampai 1923 atau 1925 baru pada akhirnya dipakai. Nah uniknya bangunan-bangunan lama di Surabaya itu biasanya dilengkapi dengan bunker, termasuk balai kota itu sendiri. Di balai kota itu, jadi fun fact di Surabaya ini juga selain banyak mall ya, banyak taman juga banyak bunkernya juga. Jadi bunker itu tempat persembunyian di bawah tanah ya teman-teman. Berdasarkan informasi yang saya ketahui, bunker di Surabaya jumlahnya 257. Kira-kira tahu dari mana mas? Ya pernah saya masuki semua saya itu satu-satu. Bukan ya? Terlalu banyak. Jadi di situ, kalau teman-teman pernah berkunjung ke balai kota ya, di belakangnya itu ada bunker. Di situ ada tulisannya. Jadi ini merupakan salah satu bunker dari 257 bunker yang ada di kota Surabaya. Itu yang diketahui ya, yang sudah diketahui. Tapi pasti saya yakin masih ada yang bunker yang belum diketahui karena hutannya cukup tersembunyi. Di bunker di Surabaya ini selain menjadi tempat persembunyian, barangkali teman-teman mungkin punya pikiran ya, kalau misalnya buat tempat sembunyi aja, kalau digepung musuh gimana mas? Nah, uniknya bunker di Surabaya ini selain sebagai tempat persembunyian, juga sebagai tempat pelarian. Jadi biasanya bunker itu tembus ke bangunan lain, seperti bangunan yang kita tadi, balai kota itu tadi, itu bunkernya ada 2 lorong. Kalau lorong sebelah kiri itu mengarah ke rumah dinas wali kota, lalu lorong sebelah kanan itu mengarah ke gereja Maranatha, jadi sebagai tempat pelarian. Oke. Kita melewati salah satu rumah sakit terbesar ya, yang terletak di wilayah tidak hanya Surabaya tapi Jawa Timur ya. Rumah sakit Dr. Sutomo. Jadi memang fun fact teman-teman ya, Dr. Sutomo ini salah satu pahlawan ya, pahlawan kesehatan di kota Surabaya. Ada museumnya juga bahkan di Jalan Bubutan sana ya. Jadi salah satu kompleknya itu ada GNI, Gedung Nasional Indonesia, yang didirikan oleh organisasi Budi Utomo. Lalu juga ada museum Dr. Sutomo dan juga makamnya di Jalan Bubutan, letaknya deretannya Begi Junction situ ya. Jadi fun fact, sebelum menjadi rumah sakit ini dulunya merupakan markasnya tim TOR, THOR. Jadi TOR itu bukan lapangan teman-teman ya, bukan pahlawan ya, bukan pahlawan Avenger gitu, bukan yang dimaksud. Kalau teman-teman asli Surabaya mungkin tahu lapangan TOR ya. TOR itu merupakan tim sepak bola pada zaman dahulu. Jadi TOR itu merupakan akronim ya,
singkatan dari Tot Hell on the Ribbon. Jadi ejaan Belanda, ejaan lawas